itu lagi dicas. Abang pakai dulu ya. Apa di sini aja nontonnya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf agak telat, agak ini ya. Jangan dicopot ya, itu lagi dicas. Kok ada suara abang? Iya, ada suara abang. Abang mau Ton, ya. abang suaranya ada apa? Ya, kembali lagi dengan saya Uda Fikri. Setelah beberapa hari ya, saya off karena kebetulan lagi banyak acara keliling Indonesia. Nah teman-teman, ya kita mulai rutin lagi ya untuk belajar bersama, terutama tentang penelitian, tentang publikasi, tentang Scopus ya. Di live sebelumnya ada apa ya? Ada sedikit error ya atau masalah, jadi tidak terekam dengan baik begitu di ya kesalahan teknis ya kira-kira gitu. Nah ini mungkin saya ulang lagi materi yang sebelumnya. Ini pun kebetulan laptop saya habis di servis ya, jadi perlu banyak penyesuaian lagi. Nah teman-teman, kita masih mengulang materi sebelumnya, yaitu mengenal jurnal-jurnal terindeks Scopus ya, ataupun jurnal-jurnal internasional bereputasi di bidang hukum. Ya, hukum dulu ya, biar teman-teman mungkin apa ini namanya ya tidak ketinggalan, karena kemarin ya karena ada kesalahan teknis, jadi tidak terekam gitu, suara saya tidak keluar. Jadi ini kita mulai lagi dari awal ya. Masih apa ya? Masih membahas jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Taylor and Francis ya. Lagi-lagi Taylor and Francis itu adalah penerbit jurnal internasional yang ternama dan bergengsi ya. Nah, Taylor and Francis ini saya paling sering menjadikan Taylor and Francis, jurnal-jurnal di Taylor and Francis ini sebagai target publikasi yang utama ya, sebelum ke yang lainnya. Nah, begitu teman-teman. Sebelum mengecek Scopusnya, sebelum mengecek Web of Science-nya, saya Taylor and Francis dulu gitu ya. Selama jurnal itu diterbitkan oleh Taylor and Francis ya, 99% bagus gitu. Dan banyak sekali pakar-pakar apapun bidang keilmuannya yang menerbitkan artikelnya di jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh Taylor and Francis ini. Gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita mulai ya, kita mengulang lagi dari bidang keilmuan hukum dulu, law ya. Nah jurnal-jurnal apa saja yang muncul nanti dari pencarian kita di Taylor and Francis ini. Untuk di pertemuan selanjutnya, untuk live selanjutnya, mungkin saya akan menunjukkan jurnal-jurnal Scopus yang diterbitkan oleh penerbit lain ya. Nanti ada Sage, ada Wiley, ada Oxford Academic,
ada Springer, ada Cambridge Score, ada Science Direct atau Elsevier itu ya. Dan mungkin juga satu lagi Emerald. Nah, nanti pelan-pelan ya. Kita mulai dari Taylor and Francis dulu. Oke. Kata kuncinya adalah law ya. Hukum itu law. Bisa law, bisa legal ya. Kita mulai dengan kata kunci law dulu. Ya, ada jurnal apa saja di sini? Nah, dia penerbit-penerbit ini, ya saya ulangi lagi ya mungkin ya, biar refresh sedikit. Dia tampilannya rata-rata begini teman-teman, seperti Google ya, ya seperti search engine gitu. Taylor and Francis seperti ini, terus kalau Sage itu juga tampilannya juga nggak jauh beda ya, search engine seperti ini. Jadi ada search apa gitu ya, artikelnya apa, terutama artikel ya. Jadi pencariannya itu adalah pencarian artikel. Sama ya, di Oxford Academic juga begitu. Oxford Academic ini dulu namanya apa? Mungkin Anda kenal ya, yaitu Oxford University Press gitu. Nah, ini sama ya, search gitu ya. Tampilannya pertama adalah search. Karena memang saking banyaknya jurnal, saking banyaknya apa ini namanya artikel ya. Jadi tampilannya langsung search gitu. Nah, ada juga tampilan-tampilan lain ya, tapi saya kira nggak terlalu penting, langsung saja ke sini. Terus juga ini kalau Anda ke Wiley ya. Nah, ini Wiley Online Library juga tampilannya search semua. Nah, kita awali dari Taylor and Francis dulu, teman-teman. Ini ya, jadi tampilannya seperti ini. Kata kuncinya law dulu. Oke, ada artikel apa saja atau jurnal apa saja yang di sini. Anda bisa, ini ada pilihannya ya, ada artikel, ada jurnal, ada special issue. Silakan Anda mau fokus yang kemana. Kalau ke artikel-artikelnya ini ada 1.123.940 artikel tentang law, tentang hukum. Ya, ini judulnya. Terus ini penulisnya. Ini nama jurnalnya ya. Jurisprudence ini nama jurnal. Terus volumenya, tahunnya, isunya. Terus ini jenis artikelnya apa? Ya, kalau tulisannya artikel itu artinya artikel riset gitu ya. Ya, bisa artikel berbasis data, bisa artikel konseptual, bisa apa ya? Ya artikel systematic literature review bisa juga ya. Nah, jenisnya ya. Terus terbitnya ini pada tanggal berapa ya, terus pembacanya ya, yang sudah membaca atau mendownload artikel ini ada berapa. Nah, ini halo Bang Mus ya. Maaf ya, baru mulai aktif lagi. Nah, dari sini Anda sudah bisa melihat ya jurnal-jurnalnya ataupun juga langsung artikelnya apa ya, terutama yang mengandung kata-kata kata kunci law ini ya di sini. Nah, ini bisa juga apa, kalau mau langsung ke jurnalnya bisa begini ya. Tapi mungkin ini terbatas kepada jurnal-jurnal yang apa ya, yang mengandung, oh ini ya agak campur-campur juga ya. Saya nggak tahu kenapa ini masuk ke dalam ini African Journalism Studies ya. Ini padahal tentang jurnalisme ya atau jurnalistik. Ini kalau yang betul-betul mengandung kata-kata law ini satu. Asia Pacific Law Review. Nah, ini bisa Anda buka nanti ya. Ini satu. Terus ini juga Australian Feminist Law Journal. Nah, ini kan ada kata-kata law-nya. Berarti kan apa betul-betul jurnal tentang hukum. Ini campur-campur ya masih ya. Ini Terrorism and Political Aggression. Nah, ini mungkin artinya begini. Dia masih artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal ini bisa tentang hukum juga gitu. Kan terorisme itu juga secara tidak langsung juga menyangkut tentang undang-undang gitu ya, tentang hukum gitu ya.
Nah, ini ada, nah ini Cardozo Studies in Law and Literature. Nah, ini juga banyak sebenarnya, banyak sekali teman-teman. Ini China Law Review. Nah, ini juga Chinese Law and Government. Nah, cuma dua jurnal ini mungkin sangat spesifik ya. Secara konteksnya tentu konteks Cina gitu. Ini juga Chinese berarti Cina. Oke. Ini kalau dari segi kalau kata kuncinya ya dari segi kepersisan gitu ya. Nama jurnal ya seperti yang kita harapkan. Kalau dia ya kata kunci yang kita inginkan kan law ya, maka dia harusnya mengandung kata-kata law. Kalau artikelnya ya, jadi yang penting dia menerima artikel-artikel tentang hukum atau yang mengandung kata kunci law. Ini ada banyak ya. Ini contoh jurisprudence, ini juga sangat saya rekomendasikan teman-teman ya. Jurisprudence kan ya istilah hukum ya, yaitu jurisprudensi gitu. Jadi wilayah hukum gitu kira-kira. Nah, ini satu ya. Terus dia tidak mengandung kata-kata law, tapi dia merupakan bagian dari law atau hukum. Terus ini, terkadang dia tidak menggunakan kata-kata law, tapi menggunakan kata-kata legal. Nah ini Bang Mus, bidang kesehatan ada Bang, penerbit ternama namun tidak terlalu ketat. Nah ini susah Bang Mus ya, kalau masalah tidak terlalu ketat ini susah nih saya bilangnya. Karena yang namanya jurnal Scopus itu rata-rata ketat ya. Kalau tidak mau ketat ya mungkin tidak di Scopus. Ya nanti ya yang bidang kesehatan itu nanti saya catat, nanti ke depan di live selanjutnya saya akan bahas jurnal-jurnal di kesehatan. Nah ini ada juga ya, ini Transnational Legal Theory. Nah, ini berarti ini ya, transnational itu berarti lintas negara atau internasional ya. Jadi teori hukum lintas negara atau internasional. Ini ya, diantaranya seperti hukum komersial, mungkin perdagangan ya, hukum maritim ya, karena ya perdagangan itu kan ada yang namanya lintas negara ya, ekspor impor. Terus maritim itu ya karena laut itu kan ada wilayah-wilayahnya ya. Terus ada ini hukum konstitusi ya, teori hukum konstitusi, ada juga teori jurisdiksi. Ya, ini orang hukum yang lebih paham ya. Saya hanya menunjukkan saja jurnal-jurnalnya teman-teman. Oke, terus ya terkadang ini seperti ini ya. Ada Islamic law, hukum Islam. Ini bisa masuk ke ranah hukum, bisa juga ke ranah ini budaya dan sejarah. Nah, ini ya. Jadi ada jurnal ini dia menerima artikel tentang hukum Islam. Ya. Karena kenapa ya jurnal ini karena membahas tentang budaya dan sejarah, maka dia contoh artikel ini tadi ya. Ya ini kenapa kok ada hukum Islam seperti ini di Asia Selatan. Nah ini yang dibahas adalah sejarah dan budaya. Banyak sekali ya teman-teman ya. Nah ini ada satu juga ini yang saya ini tertarik ini teman-teman. Saya bidang keilmuan saya pendidikan. Jadi ya ya artinya penelitian saya ataupun minat penelitian saya itu adalah di bidang pendidikan. Makanya untuk untuk bidang keilmuan hukum. Nah, ini ya kalau Anda mau kolaborasi dengan saya ini jurnal ini The Law Teacher. Jadi guru hukum. Nah, ini banyak sekali artikel-artikel yang menarik ya kalau di bidang pendidikan hukum teman-teman. Ya, The Law Teacher ada juga kadang dia istilahnya seperti ini ya. Istilahnya ya atau kata-katanya adalah tentang ini guru hukum gitu, tapi intinya ini
legal education, teman-teman. Pendidikan hukum. Nah, ini kan menarik ya. Jadi banyak sekali kalau Anda mengeksplorasi atau apa ini namanya? Ya, membuka gitu ya. Buka-buka jurnal itu banyak hal yang baru, teman-teman. Ini kan artinya ya legal education itu adalah pertemuan antara dunia pendidikan dengan dunia hukum. Nah, gitu, bertemu di situ. Nah, jadi pendidikan hukum. Nah, ini kalau Anda mau kolaborasi dengan saya, yuk ya. Anda ya tentu harus bidangnya hukum ya. Tapi kalau dari artikel-artikelnya kayaknya harus bidangnya ataupun ini ya, apa namanya? Ya, konteksnya Anda adalah dosen ya, dosen di Fakultas Hukum. Nah, gitu. Kalau Anda dosen di Fakultas Hukum, nah yuk bisa kolaborasi dengan saya untuk menulis artikel di jurnal ini ya, The Law Teacher. Ini ada Bronx Sitamer di ResearchGate, ada jurnal Scopus nggak Bang? Nah, ini menarik juga teman-teman. Ini kalau ada dua ya, ada ResearchGate, ada satu lagi apa ya? Saya lupa namanya, akademik ya. Coba. Akademia. Nah, Akademia. Itu saya nggak tahu ya secara jenis kelaminnya apa, ResearchGate dengan Akademia itu, tapi yang pasti dia itu hanya apa ya, website yang mengumpulkan identitas-identitas para peneliti dari seluruh dunia gitu ya. Dan terkadang mereka sharing artikel gitu. Tapi kalau ditanya apakah mereka ini penerbit artikel, penerbit jurnal Scopus, bukan ya. ResearchGate maupun Akademia bukan penerbit jurnal Scopus. Saya sendiri dulu sempat main ResearchGate dan Akademia, tapi setelah saya tahu ya hakikat dari kedua ini website ini, jadinya saya nggak ikutan lagi. Itu teman-teman ya. Ya, kalau mau cari jurnal Scopus ya seperti ini, langsung ke penerbitnya. Penerbit itu ya diantaranya ada penerbit perusahaan penerbitan artikel, penerbitan jurnal, penerbitan buku ya, buku akademik, yaitu pertama Taylor and Francis, ada Sage, ada ada Oxford Academic, ada Wiley ya, itu yang betul-betul penerbit karya-karya akademik ya, karya-karya ilmiah itu, baik berupa jurnal maupun buku ya. Taylor and Francis itu merupakan induk dari Routledge. Ya, Routledge itu sudah bergabung ya menjadi anak perusahaan dari Taylor and Francis. Saya minum dulu teman-teman. Oh, ada yang mengirim bunga ini. Terima kasih Cihuy. Nah, ini teman-teman yang saya bilang ya. Jadi pertemuan antara hukum dengan pendidikan adalah pendidikan hukum, legal education. Nah, ini menarik ini. Ini kayaknya artikel ini artikel book review namanya teman-teman ya. Jadi review buku. Jadi artinya apa? Artinya jurnal ini menerima artikel berupa review buku. Nah, ini Anda juga kalau mau menulis artikel book review di jurnal ini bisa ya. Topiknya harus ini, legal education. Ini menarik sekali nih. Saya kebetulan orang pendidikan ya. Setelah mengarungi yang namanya dunia jurnal maupun Scopus ini, banyak hal-hal baru ya. Nah, ini salah satunya. Oke. Bang, kasih tips dong gimana cara download artikel di Scopus yang dikunci. Ya, kalau dulu itu kita mengenal yang namanya ini ya. Mungkin teman-teman tahu ya, Sci-Hub. Sebentar ya, lagi loading. Nah, ini pakai Sci-Hub ya. Karena di Indonesia ini masih bebas kita ya untuk membahas tentang ini piracy, online piracy. Jadi aman-aman saja, saya buka aja ini. Ya, kalau di luar negeri Anda di Amerika, di Inggris atau Australia kok berani-beraninya membahas atau menyebarkan ajaran Sci-Hub, nah, itu hati-hati ya. Bisa-bisa Anda kena pasal ya, pasal online piracy namanya. Jadi
pembajakan online. Nah, ini apa? Dulu kita mengenal Sci-Hub. Coba Sci-Hub itu sejak 2021 bulan Juni apa Juli gitu, itu udah berhenti ya, berhenti memperbarui artikel-artikel yang bisa di-download ya dari apa melalui Sci-Hub. Maksudnya gimana? Ini contoh ya, saya akan menunjukkan, ini ada artikel ini 2024 ya, terbitnya 11 Juni 2024. Ini kan berarti masih sangat baru sekali ya. Nah, ini kalau Anda coba download di Sci-Hub itu nggak bisa teman-teman. Itu ya, Mas Mbak Cihuy. Nah, ini coba kita masukkan ke sini. Doi-nya ataupun URL-nya bebas ya. Bisa dulu. Nah, ini nggak bisa. Kalau artikel setelah Juli 2021 ke depan ya, seterusnya itu nggak bisa lagi di-download. Nah, ini apa artikel yang masih apa setelah Juli 2021. Tapi artikel sebelum itu masih bisa. Ini ya, Mas Mbak Cihuy. Nah, coba kita lihat artikel yang mungkin udah agak lama ya. Nah, ini juga bisa satu lagi, Mas Mbak Cihuy ya. Anda juga banyak artikel-artikel yang diterbitkan oleh jurnal ini yang open access ini ya, open access. Open access. Ya. Nah, open access ini artinya Anda bisa download secara gratis. Ini contoh ya. Nah, ini tadi book review yang saya tunjukkan. Ini yang open access ini kebetulan artikel review. Ini menarik juga. Anda kalau mau menulis artikel review itu artinya ya systematic literature review. Jadi artikel yang mereview literatur gitu ya. Artikel-artikel yang sudah diterbitkan. Ini open access artinya bisa di-download secara gratis seperti ini, Mas. Nah, ini. Ya, terbuka ya. Tapi roti sama Montella. Oh iya, boleh. Di bawah. Nah, ini ya. Jadi bisa Anda download secara gratis. Apa? Di bawah. Apa? Nonton apa di bawah nonton. Nggak bisa, ini lagi dicas ya. Masih dicas ya. Ya, mau. Ya, coba. Ya, sebentar teman-teman. Tak bisa-bisa Bang, not found aja katanya. Betul ya. Jadi kalau yang apa artikel terbaru itu nggak bisa, Mas. Apa, Bang? Ya. Bentar ya, Mas, Mbak ya. Saya mau buatin roti dulu buat anaknya. Saya sambil ngomong anak. Tapi kalau artikel yang terbit sebelum Juli 2021 itu bisa, Mas, ya. Coba habis ini nanti saya tunjukkan ya. Saya mau ngasih sarapan anak saya dulu. Untuk cek sound dulu kira-kira apa video saya, suara saya jelas ya. Nah, ini apa naik turun yang nonton ini. Silakan sayang. Ya, kita lanjut lagi ya. Jadi ada artikel-artikel yang open access seperti ini teman-teman ya. Jadi bisa di-download secara gratis. Pada dasarnya artikel-artikel di jurnal Scopus ataupun terutama yang
diterbitkan ya atau oleh jurnal yang diterbitkan oleh penerbit perusahaan penerbitan jurnal itu memang berbayar teman-teman rata-rata. Terutama yang diterbitkan oleh perusahaan penerbitan luar negeri ya. Jadi artinya Anda harus membayar untuk bisa mendapatkan artikel ini. Ini contohnya ya. Read this article. Ini kalau ada tanda seperti ini artinya Anda harus membayar. Ini contohnya. Ya, untuk bisa mendownload artikel ini, satu artikel ini saja artinya Anda harus membayar $53. Dan itu pun nih ya, terbatas ini, 48. Jadi akses kepada artikel ini hanya 48 jam. Wah, ini cuma $53, Anda cuma bisa membaca selama 48 jam. Terus, oh ini ternyata dapat versi online-nya. Artikel PDF-nya bisa di-download. Dan artikel PDF-nya bisa di-print. Oh ya. Nih, terus kalau Anda ingin akses 30 hari ya online. Nah, ini $144. Jadi mahal teman-teman ya. Untuk bisa download artikel ini. Nah, buat kita tentunya agak keberatan ya untuk bisa membeli satu artikel setiap waktu ya kan. Sementara kita di kuliah kita itu harus membaca, mendownload banyak artikel sebagai referensi skripsi, tesis ataupun disertasi kita. Dan juga termasuk untuk menulis artikel kita ya, artikel penelitian ya untuk kita terbitkan di jurnal kan kita juga perlu referensi-referensi dari jurnal seperti ini ya. Nah, itu juga tentunya kalau harus membeli satu artikel per artikel gitu ya, itu kan lumayan ya, habisnya banyak. Kalau $1 itu sekarang 16.000 ya, dikalikan aja ya, 16.000 dikali 50 aja itu berarti berapa? 50 kali 16 kali 10 aja udah 500 ribuan ya, hampir 1 jutaan ya. Ya mungkin ya, nanti silakan yang pintar hitung-hitungan ya, saya nggak terlalu pintar hitung-hitungan. Oke, ya tadi saya mau bilang, jadi Mas Mbak Cihuy ya, kalau Anda ingin mendownload artikel melalui Sci-Hub, itu yang bisa di-download hanyalah artikel-artikel yang terbit sebelum Juli 2021. Nah, ini saya lagi nyari contohnya, coba kita lihat ya. Nah, nanti ke sini. Terus ini 2021. Ya, artinya ini saya coba yang 2021 dulu ya, teman-teman ya. Yang 2020 otomatis bisa ya. Nah, ini kita yang 2021 dulu. Nah, kebetulan tahun 2021 ini kan pada saat ini ya, pada saat COVID, rata-rata penerbit jurnal ataupun para penerbit ini ya, internasional ini, dia membagikan atau membuka artikel-artikel yang terbit di pada isu itu ya, pada tahun COVID itu, tahun-tahun COVID itu secara gratis teman-teman. Nah, gitu ya. Ini kebetulan tidak ternyata. Yang bisa diakses secara gratis ini. Nah, ini rata-rata sih ya. Artikel editorial, artinya artikel yang ditulis oleh editor, ya, biasanya isinya tentang ini ya, menjelaskan artikel-artikel yang terbit di jurnal itu atau di isu itu gitu ya, di nomor itu. Nah, ini ya. Jadi nggak terlalu banyak juga. Itu gratis rata-rata. Karena memang cuma penjelasan aja, penjelasan tentang jurnalnya ataupun ini ya. It is great for me to be able to write this editorial to introduce the final issue of 2021. Nah, kayak gini. Nah, ini I have struggled with physical and mental health this year and at various points
Was not sure whether I would be able to return to the work that is such a fundamental part of my life and who I am. Ini kebetulan pada saat COVID ya. Nah, ini gratis, bisa diakses oleh siapapun. Tapi yang lain ternyata tidak. Ini kebetulan mungkin khusus jurnal ini tidak menggratiskan ya. Nah, ini kalau ini book reviewnya bisa di-download secara gratis, ternyata ada 2 ini. Nah, ini book review ya. Terus apa lagi? Ini correction juga gratis. Nah, coba ini Juni ya. Kita cari yang Juni coba. Kalau Juli kan udah nggak bisa. Oh, ini ternyata November 2020. Kita coba. Ini September, berarti September coba kita coba ya. September 2021 itu artinya sudah lebih dari Juli, jadi kemungkinan besar tidak bisa di-download. Ya, betul. Not found ya, kayak yang disampaikan Mas Cihuy ya. Ya, not found. Nah, coba kita download artikel yang ini ya, yang mana ini? Ini nggak bisa. Ini Desember 2020 ya. Ini artinya kan sebelum Juli 2021. Nah, ini kita coba download. Nah, bisa ya, teman-teman ya. Jadi kalau artikel tahun 2020 itu pasti bisa. Ya. Ya ini kebetulan belum ada lagi artikel yang ini ya. 2000, coba kita cek ya. Yang 2021 mungkin karena COVID teman-teman ya. Jadi ya. Bentar teman-teman. Saya mau nemenin anak dulu ke belakang. Rotinya mau lagi? Lagi ya bang. Mau lagi roti. Ya, ini ya teman-teman ya. Jadi artikel yang 2020 itu masih bisa di download. 2021 yang Juli, coba kita cari yang Juli gitu ya. Ini tahun berapa? Tahun berapa ini? Kita coba cek lagi ya. Ini 2021. Ini isunya yang bentar ya. Mau lagi ya bang. Mau lagi?
Ini Desember, November, Desember. Apa sayang? Ya, papa sambil kerja. Tunggu dulu. Yang Juli mana ya? Apa yang Juli mana? Ya, artikel. Ini nih. Ini Juli 2021 ya. Bentar ya teman-teman, sambil ngasih makan anak. Nasi apa? Ngasih makan anak. Abang anak papa bukan? Kenapa? Kenapa makan? Kenapa makan? Anak siapa bang? Dapin. Anak papa. Silakan yang mau tanya-tanya ya. Ini edisinya masih jurnal di bidang hukum teman-teman. Tadi ada request untuk jurnal di bidang kesehatan. Ya, insya Allah nanti. Silakan. Ya, saya mungkin mengulang pernyataan saya tadi ya. Tadi ada yang tanya atau apa ya? Adakah jurnal Scopus yang tidak ketat? Atau mungkin maksudnya yang mudah untuk apa ya dijadikan publikasi gitu ya, terbit gitu ya. Nah itu kalau Scopus saya rasa nggak ada yang mudah ya. Ini aja bimbingan saya untuk artikel SLR Systematic Literature Review masih di reject ini. Jadi memang Scopus itu memang apa ya, tidak mudah lah teman-teman ya, tidak mudah. Dan menurut saya bukan berarti Anda jangan patah semangat ya, tapi jadikan itu sebagai motivasi ya. Jadikan itu sebagai tantangan bagi Anda untuk bisa menembus Scopus ya. Saya pun biasa ya, ditolak, di reject itu biasa. Dan jadikan apa ya, namanya belajar. Yang namanya belajar itu sama dengan minum jamu ya. Minum jamu. Jamu itu kan pahit ya. Tapi setelah kita minum, itu kan kita jadi segar, jadi sembuh, dan seterusnya. Nah, Scopus ini sama dengan gitu ya. Kalaupun di reject, itu jadikan aja jamu gitu ya. Dan biasanya kalaupun di reject, kita akan dikasih masukan-masukan atau umpan balik atau feedback. Jadi kelemahan atau kekurangan artikel kita itu di mana. Nah, itu yang namanya belajar ya. Ini coba kita download artikel tanggal 27 Juli 2021. Nah, ini ya, ternyata bisa di-download. Ya, betul. Jadi artikel yang terbit pada Juli dan sebelum ya, Juli 2021 dan sebelumnya itu bisa di-download di saya. Nah, pertanyaannya mungkin ya, ini yang ditunggu-tunggu. Terus artikel yang setelah itu gimana cara downloadnya? Gitu ya. Nah, kalau artikel yang terbit setelah Juli 2021, cara downloadnya memang mau nggak mau, kalau Anda nggak bisa membayar ya, dan saya yakin Anda nggak bisa membayar. Jadi diantaranya ya kita minta tolong teman yang punya akses mendownload artikel ini untuk mendownloadkan untuk kita. Dan ini sebenarnya nggak boleh juga sebenarnya.
kita tidak boleh membagi-bagikan PDF artikel jurnal yang berbayar. Sebenarnya nggak boleh, secara hukum nggak boleh. Ya, terutama hukum di luar negeri sana. Nah, masalahnya kita ya Sci-Hub aja nggak masalah di Indonesia ya, apalagi yang seperti itu ya. Jadi kita minta tolong teman-teman yang punya akses. Biasanya dulu saya minta tolong teman-teman yang kuliah di luar negeri ya. Ya, rata-rata mahasiswa di luar negeri ya, di kampus-kampus di luar negeri itu kan punya akses kepada jurnal-jurnal ini ya secara gratis. Nah, itu dulu saya seperti itu. Saya minta tolong teman-teman di luar negeri. Tapi di beberapa kampus di Indonesia ya, saya lihat sudah mulai memberikan akses download artikel jurnal-jurnal ini secara gratis juga ya. Maksudnya bukan gratis, tapi sudah disatukan dengan UKT. Ya, jadi kita kan ada istilahnya ya. Kita kan harus bayar perpustakaan gitu ya. Nah, itu sudah dialihkan kepada perpustakaan online ya, online library seperti ini. Nah, itu sudah ada. Beberapa kampus seperti UGM, UI, terus mana lagi ya yang saya tahu ya. Pokoknya sudah mulai banyak ya kampus-kampus di Indonesia itu yang berlangganan jurnal dan artikel seperti ini, jadi gratis kita downloadnya. Silakan minta tolong kepada teman-teman Anda yang kuliah di kampus-kampus yang memiliki akses kepada jurnal-jurnal ini ya teman-teman ya. Itu. Kalau Anda penerima beasiswa LPDP, nah itu kebetulan sudah ada ininya, sudah ada grup Telegramnya. Nah itu kalau Anda award di LPDP bisa kontak saya. Itu nanti kebetulan grup itu jadi grup berbagi artikel gratis, itu namanya Mas Arya. Mas Arya itu kalau nggak salah pegawai di Kemenq ya. Nah itu dia baik sekali, itu mudah-mudahan amal ibadahnya banyak, itu sedekah artikel ya secara gratis. Nah itu bisa bergabung di grup itu ya. Jadi kalau bisa didownloadkan pasti didownloadkan oleh beliau ya. Itu sih kira-kira teman-teman untuk bisa mendownload artikel secara gratis ya, tips dari saya. Oke, kita lanjut. Jadi itu ini jurnal-jurnal yang muncul di hasil searching saya ya, jurnal-jurnal di bidang hukum atau law gitu ya. Kalau Anda ingin mengecek Scopusnya ya tinggal dicek aja. Saya biasanya cek Scopus di Simago teman-teman. Ya silakan Anda bisa ke Simago, bisa ke kadang ada juga yang ke Scopus ya. Nih, ada yang ke Scopus. Boleh, kemanapun boleh ya. Yang penting dia menjelaskan indeksasi Scopus sebuah jurnal ya kan. Nah, ini contohnya kita coba cek apakah Asia Pacific Law Review terindeks Scopus. Nah, ternyata terindeks Scopus ya, muncul di sini. Ya, diterbitkan oleh Taylor & Francis. Ini keterangannya cukup lengkap. Bidangnya adalah bidang sosial, khususnya di hukum. Nah, ini ISSN-nya. Coverage-nya artinya indeksasi Scopusnya mulai tahun berapa sampai berapa? Mulai 2008 sampai 2023. Indeksasi Scopus yang terakhir itu 2023, teman-teman. Nah, ini ya. Asia Pacific Law Review ini berarti cukup ini ya, cukup terkenal ya, karena sudah terbit sejak 1992. Ya. Tapi topiknya sangat spesifik ya, yaitu Asia Pasifik. Asia Pasifik itu artinya ya negara-negara ya. Jadi jurnal ini menerima artikel dalam konteks negara-negara di wilayah Asia Pasifik. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalaupun Asia ya bukan semua Asia ya, hanya negara-negara yang ada di Asia Pasifik. Kalau Anda ingin tahu negara-negara ini ya, Asia Pacific countries. Ya, tinggal Google aja ya. Google itu udah mbahnya ilmu pengetahuan teman-teman ya. Nih, sudah ada jawabannya. Ada
Australia itu Asia Pasifik. Indonesia, nah, jelas sekali. Karena jadi Asia Pasifik itu adalah negara-negara Asia yang berada di apa ya, di Samudra Pasifik gitu ya. Nah, kita termasuk Indonesia. Papua Nugini, New Zealand, Fiji, Solomon Islands ya, banyak ini. Thailand juga termasuk ya. Thailand terutama kan ya, Thailand itu dia masih ada pantainya gitu ya, yang menghadap ke Samudra Pasifik. Terus Mongolia ternyata juga masuk ya. Malaysia tentu ya. Terus kalau South Korea atau Korea Selatan jelas sekali ya. Termasuk apa ini namanya Jepang ya. Jepang ada nggak Jepang? Harusnya Jepang masuk sini. Ya, Hong Kong otomatis ya. Ini coba Anda buka. Mungkin langsung ke Wikipedia juga boleh ya. Ini ya Taiwan juga termasuk. Cina seharusnya masuk ya. Ini coba ada berapa negara. Nah ini. Jadi ada ini APEC ya. APEC Anda kalau kenal dengan istilah APEC, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah ini organisasi internasional yang berisi negara-negara di sekitar Asia Pasifik ya. Nah, ini kan Samudra Pasifik. Ini kalau mau dilihat ya, ini Samudra Pasifik. Nah, ini Rusia termasuk ya, Rusia, Cina, Korea Selatan. Nih, Korea Utara ini karena masih di embargo ya, jadi tidak bisa bergabung. Padahal secara geografi ya, secara geografisnya dia masuk ke tanah Asia Pasifik. Ini Jepang otomatis juga ya. Terus Amerika termasuk, Kanada termasuk, Brazil termasuk. Ini seharusnya termasuk ini yang Amerika Selatan, ini negara-negara Amerika Selatan seharusnya juga masuk ya. Brazil ini juga masuk ya. Australia otomatis ya. Terus apa ini? Vietnam ya, ini Vietnam. Terus Filipina. Ya, itulah di antara negara-negara yang masuk ke ranah Asia Pasifik. Nah, ini lebih lengkap lagi. Ini terutama yang masuk ke organisasi APEC ya, Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, ini Vietnam juga. Ya, Cina termasuk tentu. Nah, kalau penelitian Anda atau artikel Anda tentang negara-negara tersebut, Anda bisa memasukkan artikelnya ke ini, Asia Pacific Law Review ya. Nah, mereka biasanya sangat ketat ya. Kalau konteksnya bukan konteks negara Asia Pasifik, mereka biasanya nolak. Ini indeksasinya meski ya belum Q1 tapi bagus ya. Saya kalau ditanya jurnal yang bagus itu seperti apa, dia terindeks Scopus saja itu udah bagus banget ya. Atau ya terindeks Scopus itu maksudnya ya Q4 itu udah bagus ya kan. Atau saya yang penting diterbitkan oleh penerbit ternama kayak gini, kayak Taylor & Francis ya, meskipun belum terindeks Scopus, itu udah bagus ya. Yang dimaksud belum itu karena mungkin jurnalnya masih baru ya, baru terbit, baru beroperasi. Nah ini Q3, tapi bagus. Oke, ya nanti lagi ya Bang ya. Nanti ya, Papa kerja dulu boleh? Nggak boleh. Nanti lagi. Abang minum dulu. Oke, ini ya, jadi terindeks Q3, ini lebih jelas lagi di sini ya gambarnya. Q3 berdasarkan indeksasi Scopus tahun 2023 ya. SJR-nya tidak terlalu tinggi, 0,18. Kalau kita cek di Scopus ya, ini Anda boleh juga ke sini ya. Coba bentar. Ini subject area, kita langsung title aja. Asia Pacific Law Review. Nah ini dia ya. Di sini belum nampak kikinya, coba kita lihat. Nah di sini. Ini mungkin 0,8 ini saya nggak tahu.
site score, mungkin sitasinya ya, peringkat sitasi. SJR-nya mirip-mirip kayak tadi, 0,18. Mungkin kalau di di Simago itu ini namanya penggenapannya, kalau di Scopus itu masih yang real ya, 0,176. Scopusnya mana ya, Scopusnya? Kuartilnya ya, kuartilnya mana kuartilnya? Ya, ada yang bisa membantu? Mana ini kuartilnya? Ya, kalau di Scopus nggak bisa lihat ya kayaknya kuartilnya. Saya jarang sih ke sini, ke Scopus ya. Rank, persentil. Ya, kurang tahu saya kalau di sini. Kalau ingin melihat kuartilnya ya. Kalau di Simago jelas ya, Q3 gitu. Terus Anda mungkin penasaran untuk Web of Science ya gitu ya. Clarivate. Nah, coba kita ke Clarivate untuk ngecek indeksasi WOS dari Asia Pacific Law Review. Nah, ini sinyal saya kurang bagus teman-teman. Buronan Brondong. Pak, gimana caranya publish jurnal di Scopus tapi yang free? Gimana cara carinya? Saya jurnal-jurnal yang saya rekomendasikan atau yang saya tunjukkan itu yang free, Mas. Ya, rata-rata gratis. Ini terutama Taylor & Francis rata-rata jurnal-jurnalnya gratis ya. Ini coba saya tunjukin ya. Untuk melihat kegratisannya ya. Itu di mana bisa Anda langsung ke sini. Journal Matrix atau ini ya. Instruction for authors. Mungkin ke sini. Ya, instructions for authors. Kita langsung ke sini ya. Keterangan berbayar atau tidak ada di sini. Publication charges ya. Publication charges. Ya, jadi biaya publikasi. Nih. There are no submission fees, publication fees, or page charges. Ya, artinya apa? Gratis. Nah, ini ya, Mas Buronan ya, gratis. Jadi ada beberapa jurnal itu yang kita untuk submit artikelnya saja kita ada biayanya. Ada yang kayak gitu ya. Makanya ini harus diperjelas. Tidak ada biaya submisi ataupun biaya submit. Terus yang kedua, kadang ada ya, ini yang paling umum ya, biaya publikasi. Pakai celananya, Bang. Mana celananya? Itu. Biaya publikasi atau yang kita kenal dengan istilah APC ya, Article Processing Charge. Nah, ini juga diperjelas no publication fee. Tidak ada biaya publikasi. Terus yang terakhir adalah biaya halaman. Halaman ini maksudnya untuk artikel. Jadi beberapa jurnal ada juga ya membatasi jumlah halaman artikel yang diterbitkan. Contoh, kalau yang umum kalau nggak salah jumlah halamannya maksimal 7 apa 8 gitu ya. Nah, kalau lebih dari itu kita dikenakan biaya penambahan halaman gitu. Nah, ini jurnal ini ya rata-rata Taylor & Francis, jurnal-jurnal yang diterbitkan Taylor & Francis itu tidak ada biaya submisi, publikasi, dan penambahan halaman ya. Ini gratis. Cuma ya itu tadi ya, tentunya tidak mudah untuk bisa terbit untuk menerbitkan artikel di jurnal ini. Gitu sih ya. Nih, kalaupun ada biaya, ini terutama kalau kita ingin
Contoh ya, ada beberapa gambar figur di artikel kita itu yang berwarna gitu ya. Nah, kalau kita ingin gambar itu terbit dengan berwarna, ya itu baru dikenakan biaya. Ini sebesar 300 pound sterling ini ya. Ini logo pound sterling, currency-nya, mata uangnya Inggris ya. Ini pound sterling. Atau ini ada keterangannya US dollarnya $400. Nah, itu biayanya kalau Anda maunya, atau 500 Australian dollar ya, 500 Australian dollar atau 350 euro. Nah, ini sangat jelas sekali ya. Ini biaya-biaya tambahan kalau Anda mau. Kalau saya sih ngapain ya? Nggak perlu. Jadi gambar itu ya hitam putih aja biar nggak kena tambahan biaya. Nah, ini saya mau bilang begini teman-teman. Jadi yang namanya jurnal itu secara hakikatnya ya mereka gratis sebenarnya teman-teman ya. Mereka itu tidak mengenakan biaya kepada penulis artikel sebenarnya ya. Nah, di sini terutama ada penjelasan ya kalau di jurnal ini. Nah, ini ada keterangan, ini ada gambar apa ini, gembok ya, gembok terbuka sedikit ya, warna kuning seperti ini. Ada keterangan publish open access in this journal. Nah, gini teman-teman ya, publish open access in this journal. Kalau keterangannya seperti ini, artinya jurnal ini pada dasarnya gratis ya. Jadi tidak mengenakan biaya sedikit pun kepada penulis. Tapi mereka memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadikan artikel kita terbuka. Ini contohnya ya, open access seperti ini. Ini Ratna Juwita, ini kayaknya orang Indonesia. Nih, coba kita lihat. Nah, ini ya, Department of Transboundary Legal Studies, University of Groningen. Nah, ini satu juga, ini menarik ya. Kalau kampus-kampus dari Belanda itu rata-rata artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal-jurnal itu selalu open access mereka itu. Rata-rata ya. Saya nggak tahu, kayaknya memang mereka berani bayar mahal ya untuk bisa membuat artikel yang diterbitkan oleh mahasiswa maupun dosen-dosen akademisi dari kampus mereka itu di Belanda rata-rata ya, itu secara open access. Biayanya nggak murah loh untuk open access itu, ya kan? Nah, jadi kalau ingin ya, kalau kita sebagai penulis itu ingin artikelnya ingin kita tidak dikenakan biaya sedikit pun ketika artikel kita terbit, ya artinya nanti artikel itu close access ya. Paham ya, close access ya. Kalau ada open access, ada close access. Close access itu ya yang seperti yang tadi kita bahas ya, tidak bisa langsung di-download ya, seperti ini. Nah, jadi ini artinya kalau close access itu gratis di penulis, berbayar bagi pembaca atau pendownload gitu teman-teman ya. Nah, kalau open access, artinya apa? Artinya biaya memproses artikel itu tetap ada gitu loh. Jadi kan apalagi ini perusahaan ya, perusahaan. Artinya mereka kan butuh pemasukan ya untuk membayar para editornya, para pegawai-pegawainya. Nah, ini uangnya dari mana kalau nggak dari kita? Jadi pilihannya cuma dua. Apakah uang itu, pemasukan itu mereka dapatkan dari kita sebagai penulis atau dari para pembaca gitu loh. Ya, jadi ketika ini open access artinya penulis ini si Ratna Juwita, ini karena kebetulan kampusnya kampus Belanda ya. Kampus Belanda itu rata-rata membuat artikelnya open access ya. Artinya ini kayaknya ditanggung oleh kampusnya. Ya, ini ditanggung oleh University of Groningen. Nah, ini kebetulan juga kayaknya si dosen ya dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Wah, ini Ratna Juwita. Gitu teman-teman ya. Jadi ini artinya kita gratis sebagai pembaca, gratis membaca artikel dia ya. Ini kan bisa di-download ini kan. Tapi biaya memproses artikel itu dikenakan kepada si Ratna ini ya, ataupun kampusnya. Ini ya, bisa di-download secara gratis. Apa sayang?
Iya. Oke, apalagi tadi sampai mana ya? Nah, ini saya nggak tahu ya. Clarivate lagi maintenance kayaknya. Sebentar. Web of Science. Coba. Nah, ini. Ya, main terus. Nih, Asia Pacific Law Review itu terindeks ini teman-teman ya di Web of Science. Ini betul ya, Taylor and Francis. Terindeks Social Sciences Citation Index atau disingkat SSCI. Artinya jurnal ini berkualitas ya. Meskipun dari segi Scopus itu indeksasinya tidak terlalu tinggi Q3, tapi secara WOS ini tinggi ya. SSCI itu Q1-nya WOS, teman-teman. Nih, Mas Buronan tanya lagi, Pak, saya mau tanya, saya punya penelitian 2 tahun lalu yang belum ke-publish, apa masih ada harapan buat publikasi? Dicoba aja, Mas, dicoba. Saran saya dicoba. Saya tidak menjamin artikel Anda itu terbit ya. Oke, halo. Ini kayaknya tadi oke, udah jalan lagi ya. Ya, coba. Halo. Oke, tadi kayaknya habis terpental sebentar. Nah, ini udah lanjut lagi. Ya, Asia Pacific Law Review itu terindeks SSCI atau Q1-nya WOS, teman-teman. Berarti ini sangat berkualitas loh, teman-teman. Ya, ini bisa nggak di... Oke. Ya, tadi yang ini udah ya, yang negara-negara Asia Pasifik. Ini juga udah. Ya. Dan ini sering terjadi, teman-teman. Di Scopus itu rendah ya indeksasinya, tapi di WOS itu tinggi. Ini SSCI ini bagus loh ya. Ini kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kan kita masih mengejar jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ya. Tapi kalau di luar negeri bukan lagi jurnal-jurnal terindeks Scopus, teman-teman. Anda kalau kuliah di luar negeri ataupun punya teman di luar negeri, pasti mereka bingung dengan istilah Scopus ya. Ya mungkin karena mereka bukan orang publikasi bisa juga ya. Tapi kalau orang publikasi yang sering menerbitkan artikelnya di jurnal-jurnal bergengsi, itu pasti tahu dengan istilah indeksasi Scopus ya. Cuman yang pasti di luar negeri bukan lagi Scopus yang dikejar, tapi ini WOS ya, Web of Science. Terutama kalau di bidang sosial, itu ini yang dikejar ya. Jurnal-jurnal yang terindeks Social Sciences Citation Index atau SSCI. Ya, coba ya, SSCI. Nah, ini singkatannya. Nah, gitu ya. Jadi kalau mereka bisa menerbitkan artikel di jurnal terindeks SSCI, itu mereka bisa mendapatkan berbagai keuntungan ya. Baik untuk karir mereka sebagai dosen di luar negeri, di kampus-kampus luar negeri, ataupun bahkan bisa mendapatkan apa ini namanya dana hibah penelitian dan seterusnya ya. Nah, jadi kadang begitu ya, di Scopus itu rendah, di WOS itu tinggi. Atau kadang terbalik juga, di Scopus itu tinggi, di WOS itu rendah ya. Kadang ada juga yang kayak gitu. Ya, tergantung lah. Itu saya nggak tahu juga gimana cara kerjanya. Iya, sama. Oke. Ini udah 1 jam lebih, teman-teman. Jadi mungkin kita tidak lama lagi ya. Nah, ini kembali lagi ke sini. Iya. Oh iya, sama. Jadi ini juga ya. Jadi kalau ada artikel yang open access, artinya biaya penerbitan artikel itu ditanggungkan kepada penulis ataupun afiliasi penulisnya. Kalau di Indonesia lebih ke Sinta sih Pak, sama Scopus yang dikejar buat hibah. Ya. Ya silakan lah. Kalau Anda mengejar Sinta boleh gitu ya. Saya secara pribadi kurang begitu secara minat saya kurang ke Sinta. Terus juga
Di konten-konten saya juga saya sering membahas atau mengkritik ya tentang Sinta ini gitu ya. Tapi silakan teman-teman ya, Anda mau ke Sinta juga boleh. Dan Scopus ya Scopus ya, kalau Scopus boleh ya. Jadi Scopus itu kalau bagi saya, jadi ada Sinta, ada Scopus ya. Sinta itu di bawahnya, Scopus di atasnya, paling atas itu WOS. Nah, Web of Science. Oke, tadi sampai mana? Ya, jadi itu teman-teman ya yang dimaksud dengan open access. Oh ya, Bapak sering live jam berapa? Saya baru lulus 2 tahun lalu, suka dengan penelitian. Terima kasih. Ya, saya ya sama-sama Mas Buronan. Saya insya Allah kemarin saya vakum selama 1 bulan karena saya keliling-keliling Indonesia ya. Dan juga kemarin sempat ke Malaysia. Jadi libur dulu ini live kelas penelitinya. Insya Allah setelah ini saya belum kemana-mana lagi. Jadi kalau tidak keluar kota saya akan live setiap Senin ya. Jadi ini istilahnya Seninan. Seninan ya. Jadi setiap Senin saya live untuk membahas Scopus dan penelitian ya, terutama juga publikasi. Sementara ini sesinya masih tentang mengenal jurnal-jurnal terindeks Scopus ya. Dan bidangnya masih hukum. Ini panjang nanti ya. Nanti kita akan bahas yang bidang-bidang yang lain. Setiap Senin Mas, insya Allah selama saya tidak keluar kota dan saya tidak ada uzur ya secara fisik, mungkin sakit atau apa, saya akan live seperti ini. Setiap Senin jam 9. Nah, jam 9. Selesainya ya jam 10 kadang atau bisa lebih tergantung kondisi. Saya bidangnya psikologi tapi sangat menarik. Ya, psikologi nanti juga saya catat. Tadi udah tentang kesehatan, nah juga nanti psikologi juga ya. Ini sementara yang hukum dulu ya, karena kemarin ada teman-teman dari bidang hukum yang bertanya-tanya, jadi saya bahas ini sekalian. Oke, gitu teman-teman ya. Tadi sudah dua-duanya saya tunjukkan, baik indeksasi Scopus maupun indeksasi WOS ya. Ya, saya baru tahu ada yang live tentang publikasi. Ya, karena belum ada, makanya saya adakan, Mas. Biar live TikTok Anda isinya bukan yang joget-joget aja. Ya, saya tidak mempermasalahkan live yang joget terus apa itu minta gifts. Saya nggak dikasih gift juga nggak masalah teman-teman ya. Saya nggak di tap juga nggak masalah. Yang penting ilmu yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman. Terus ya itu teman-teman. Ini ya saya buka ini tawaran dari saya. Kalau Anda bidangnya hukum ya, terus Anda adalah dosen di Fakultas Hukum, mau menulis kolaborasi dengan saya ya, gratis sudah ya. Yang penting Anda nurut aja sama saya. Untuk nulis artikel di jurnal ini The Law Teacher, yuk ya. Ini terbuka untuk siapapun, Anda dosen di Fakultas Hukum, akan saya bantu. Tapi kolaborasinya yang sehat ya. Jangan joki ataupun nebeng gitu ya. Jadi harus sama-sama belajar lah kira-kira gitu. The Law Teacher ini juga gratis jurnalnya. Coba saya tunjukkan. Ini sudah highlight ini ya. Highlight itu artinya di semua jurnal terutama Taylor and Francis itu keterangannya seperti itu teman-teman. Ya, tinggal ke submission site. Oh sorry, kok ke submission site. Ke sini ya, instructions for authors. Jadi Anda kalau belum yakin jurnal itu berbayar atau tidak, ya dicek saja di sini ya. Instructions for authors. Nah, di sini ada publication charges. Papa, ambil tolong mainan. Oh iya. Nih ya, there are no submission fees. Nah, jelas. Apa sayang? Gratis teman-teman ya. Kalau Anda belajar ke saya tentang publikasi, saya akan mengarahkan ke jurnal-jurnal yang gratis seperti ini. Abang aja yang ambil.
Oke, itu dulu teman-teman ya dari saya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain silakan DM aja ya. Jadi chat saya, DM saya itu terbuka. Dan ini mungkin nanti beberapa bagian dari live ini akan saya jadikan konten ya. Jadi silakan kalau ada yang mau tanya-tanya. Oke, cukup itu dulu. Sampai ketemu Senin depan ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Assalamualaikum.